Selamat pagi, mari bersyukur kepada Tuhan untuk udara yang masih dapat dihirup melalui semesta ini dan telah mengisi paru-paru di dalam tubuh kita. Mari mendasari rasa syukur itu dengan membekali hidup kita terlebih dahulu dengan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini direnungkan melalui Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Tuhan dalam firman-Nya berkata, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan pada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus." Demikian firman Tuhan. Surat Rasul Paulus yang ditujukannya kepada jemaat Efesus ini mengingatkan saya pada sebuah filosofi hidup masyarakat Melayu yang mengatakan bagaikan padi, semakin berisi semakin menunduk. Bagaimana tidak, bahwa di dalam surat Paulus ini kita akan membaca perenungan yang mendalam dari seorang anak manusia terhadap perubahan hidup yang terjadi pada dirinya sebelum dan sesudah manusia itu menerima Tuhan di dalam hatinya. Dalam permenungannya ini, Paulus menghasilkan suatu gaya hidup yang justru membangunkan kesadarannya untuk harus hidup semakin menunduk dalam rangka menyembah dan memuliakan Tuhan. Bahwa dalam permenungan yang mendalam itu ada 3 hal yang hendak disampaikan oleh Paulus bagi umat yang hidup pada saat ini. 3 hal itu yakni bahwa pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia yang dahulu dengan pertumbuhan dan perkembangannya yang sekarang justru merupakan hasil karya dan kerja Tuhan yang mendorong manusia untuk melakukan perubahan dalam dirinya. Yang kedua, bahwa untuk tetap bertumbuh dan berkembang, manusia akan senantiasa bergulat sepanjang hidupnya layaknya sebagai suatu pertandingan yang tanpa akhir. Dan yang ketiga, bahwa pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia yang sekarang ini mengharuskan manusia untuk meresponnya ke dalam suatu kata dan perbuatan yang sejatinya mencerminkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Atau dengan kata lain, kata dan perbuatan manusia selaras dengan apa yang tertuang dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan mengangkat perenungan seorang Rasul Paulus untuk kembali mengingatkan kita agar terus menggali dan menyelidiki setiap hal yang sedang bertumbuh dan sedang dikembangkan dalam diri kita sebagai manusia. Apakah pertumbuhan dan perkembangan itu sudah selaras dengan kasih karunia Tuhan yang dilimpahkannya untuk kita? Bila sedang diupayakan, mari tetap diupayakan dalam koridor ketaatan kita hanya pada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Bila telah diupayakan akan tetapi sedikit mentok ataupun bahkan seringkali terpentok, maka kembalilah mengingat akan kasih karunia Tuhan itu yang menguatkan dan menopang kita sampai detik ini.
semangat bertumbuh untuk berkembang dalam karya dan kerja Tuhan. Ada berkat Tuhan yang tersedia dan menopang hidup kita hari ini dan seterusnya. Amin. Untuk menutup renungan kita pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Maha Kasih, Engkau selalu berperan di dalam setiap detik pertumbuhan dan perkembangan umat-Mu. Ajarilah kami untuk mengingat setiap peran-Mu di dalam hidup kami, agar kami semakin merunduk dan tertunduk untuk menyembah-Mu dalam kata dan perbuatan kami saat kami menelusuri hidup dan rutinitas ini. Terpujilah nama Tuhan semesta alam. Amin.